Selamat datang di channel Setitik Pena. Video yang kamu tonton ini merupakan bagian dari video seri tanaman herbal Nusantara, yang mana setiap episodenya, kami menampilkan 10 tanaman herbal berkhasiat yang kemungkinan sering kamu temui, namun belum kamu kenali manfaatnya. Jangan sungkan berbagi pengalamanmu terkait tanaman herbal yang kami bahas lewat kolom komentar. Dan, pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar tumbuhan dan manfaatnya yang menakjubkan. Dari akar pegunungan hingga bunga yang mekar di pekarangan, semua menyimpan potensi penyembuhan yang tak ternilai. Setiap bagian tanaman, akar, batang, daun, bunga, bahkan kulit kayunya telah dimanfaatkan oleh leluhur kita untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit. Dalam seri ke-7 kali ini, kita akan mengenali 10 tanaman herbal yang mungkin belum sepopuler jahe atau kunyit, tapi menyimpan khasiat luar biasa yang mulai dibuktikan pula oleh sains modern. 1. Pacing. Tanaman pacing dikenal lewat batangnya yang memanjang dan bunganya yang eksotis. Dalam pengobatan tradisional, rimpang pacing digunakan sebagai peluru dahak, pelancar haid, penurun panas, dan penguat tubuh pasca melahirkan. Pacing juga sering dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri lambung dan gangguan pencernaan. Secara ilmiah, tanaman ini mengandung diosgenin, saponin, dan flavonoid yang bersifat antiinflamasi, anti-diabetes, dan antimikroba. Beberapa riset menyebutkan kemampuannya menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki profil lipid. 2. Temu ireng. Rimpangnya berwarna hitam keunguan dan memiliki rasa pahit yang kuat. Temu ireng digunakan secara luas dalam jamu tradisional untuk meningkatkan nafsu makan, memperkuat daya tahan tubuh, serta mengatasi gangguan pencernaan dan cacingan. Ia juga dikenal sebagai pembersih darah dan peluru dahak. Senyawa aktif seperti curcuminoid, flavonoid, dan minyak atsiri menjadikan temu ireng sebagai agen antimikroba, hepatoprotektif, dan antioksidan yang kuat. Riset menunjukkan ekstraknya mampu melindungi hati dari kerusakan akibat toksin. 3. Senggugu. Tanaman berbunga biru ungu ini digunakan secara tradisional untuk melancarkan haid, meredakan nyeri pinggang, dan memperlancar ASI. Namun di beberapa daerah, senggugu juga dikenal sebagai ramuan penambah napas bagi penyanyi dan penderita sesak nafas. Efek ini dimungkinkan oleh kandungan flavonoid, tanin, dan saponin yang bekerja sebagai antiinflamasi dan bronkodilator alami, membantu melegakan saluran pernapasan dan memperpanjang kapasitas napas. Penelitian juga menunjukkan potensi senggugu dalam mengatasi asma ringan dan radang tenggorokan, sejalan dengan penggunaannya dalam ramuan tradisional di Asia Selatan dan Nusantara. 4. Kemuning. Meski dikenal sebagai tanaman hias, kemuning memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional. Daunnya digunakan untuk menurunkan demam, mengatasi nyeri haid, melancarkan buang air kecil, dan mengatasi bisul. Minyak dari kulit batang kemuning juga digunakan sebagai peluruh lemak dan pereda nyeri. Secara ilmiah, kemuning mengandung murrayanin, alkaloid, dan limonoid yang memiliki aktivitas antimikroba, antioksidan, dan hipolipidemik. Riset menunjukkan ekstrak daunnya berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. 5. Sri Gading. Tanaman ini memiliki bunga yang wangi dan mekar di malam hari. Dalam pengobatan tradisional, Sri Gading digunakan untuk mengatasi demam, nyeri sendi, insomnia, serta gangguan pencernaan. Di India dan Asia Tenggara, ia juga dipakai untuk menyembuhkan luka dan mengatasi batuk. Sri Gading mengandung senyawa iridoid glikosida, flavonoid, dan saponin yang memberikan efek sedatif, antipiretik, dan anti radang. Beberapa studi membuktikan potensinya sebagai agen antioksidan dan imunomodulator. 6. Seligi. Salah satu tanaman endemik Nusantara yang mulai dilirik kembali. Secara tradisional, seligi digunakan sebagai obat sakit perut, peluruh urin, dan pereda radang tenggorokan. Rebusan daunnya juga dimanfaatkan untuk menenangkan demam anak-anak. Meskipun belum banyak diteliti, kajian awal menyebutkan adanya senyawa tanin, alkaloid, dan polifenol dalam seligi, yang menunjukkan efek antiinflamasi dan antibakteri ringan. Sebagai tanaman khas hutan hujan tropis, seligi memiliki potensi besar yang masih menunggu untuk dijelajahi lebih lanjut. 7. Secang.
Potongan kayunya menghasilkan warna merah khas saat direbus, yang sering dijadikan minuman herbal atau campuran jamu. Secara tradisional, secang digunakan untuk memperkuat jantung, mengatasi anemia, mengurangi peradangan, dan menambah vitalitas. Kayunya mengandung brazilin, senyawa fenolik yang bersifat antioksidan kuat, serta memiliki efek antibakteri, antidiabetes, dan antitumor. Riset menunjukkan secang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan menghambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker. 8. Rosella. Kelopak bunganya sering dijadikan teh dengan rasa asam segar yang menyegarkan. Rosella dikenal sebagai pelindung jantung, penurun tekanan darah, serta pembersih darah alami. Kelopak rosella kaya akan vitamin C, antosianin, dan flavonoid, yang berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan diuretik ringan. Penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi rosella secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik pada penderita hipertensi ringan. 9. Gandapura. Tanaman penghasil minyak atsiri yang sangat harum dan menyegarkan. Minyak dari daun gandapura sering digunakan sebagai campuran balsem untuk meredakan nyeri otot, sendi, dan rematik. Senyawa utamanya adalah metil salisilat, yang memiliki efek analgesik dan antiinflamasi mirip aspirin. Selain untuk nyeri, minyak gandapura juga digunakan untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Dalam pengobatan tradisional, daunnya diremas lalu dibalurkan sebagai pertolongan pertama pada keseleo dan bengkak. 10. Willodo. Di pedesaan, willodo atau benying seringkali dibiarkan tumbuh di ladang dan pekarangan karena daunnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Namun jarang yang mengetahui bahwa tanaman ini sudah lama digunakan secara tradisional untuk mengatasi sariawan, diare, dan mempercepat penyembuhan luka. Daunnya direbus atau getahnya dioleskan langsung pada luka ringan. Tapi yang mengejutkan, riset dari Universitas Airlangga menemukan bahwa ekstrak daun willodo memiliki aktivitas menghambat virus HIV dalam uji laboratorium. Artinya, tanaman ini punya potensi sebagai herbal antivirus alami, meskipun tentu masih perlu penelitian lebih lanjut. Kandungan senyawa seperti flavonoid dan terpenoid diduga menjadi kunci kekuatan tanaman ini. Willodo adalah bukti bahwa tanaman yang tumbuh liar pun bisa menyimpan harapan besar dalam dunia kesehatan. Tanaman-tanaman herbal ini adalah contoh nyata bahwa keajaiban penyembuhan tak selalu hadir dalam bentuk kemasan modern. Sebagian dari mereka tumbuh liar di halaman atau hutan, tapi menyimpan senyawa alami yang menyamai, bahkan melampaui, banyak produk sintetis. Menjaga, mengenali, dan memanfaatkan warisan ini adalah bentuk penghormatan pada alam dan leluhur kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain.